Semua ngomong dirinya pakar properti. Setelah saya tracking, wah ujung-ujungnya rich dad poor dad lagi. Yang aku ikut ada beberapa, Pak. Yes. Ada yang terkenal dari orang Surabaya satu itu. Iya. Saya lihat previewnya, menurut saya nggak mungkin. Nah, makanya saya nggak mau komen siapapun yang jual properti, tapi bagi saya, kalau sampai saya mengundang ahli properti ke Success Before 30, berarti there is something yang I can learn from you. Thank you. Ini sesuatu yang saya bisa belajar dari Anda. Makanya hari ini, sahabat SB30, kenapa saya mengundang Pak Pipo ke sini? Ini pasti ada sebuah ilmu, dan ternyata saya kaget. Ilmu beliau ini sangat masuk akal. Saya udah tahu sebetulnya ya, masuk akal, real, dan ternyata tidak seperti yang dia iklankan. Nah, ini yang sesuatu yang sangat menarik. Dan saya tidak akan bahas banyak nanti di sesi ke podcast berikutnya. Tapi yang saya mau sharing di sini itu adalah bahwa Pak Pipo ternyata punya kisah kelam yang mendasari beliau. Dan ternyata hari ini kenapa beliau bisa pandai sekali membuat sebuah ilmu di mana angsuran itu bisa di-cover daripada bisnis propertinya, yang mana Anda mau bisnis properti jualan apa ya? Nanti jangan-jangan jual sikat gigi lagi. Ya? Ternyata enggak. Ternyata setelah saya ngobrol lebih banyak sama beliau, itulah sebab saya minta beliau ngajar di Pelatihan Merdeka. Tolong diajarkan kepada kami, karena narsum yang kami hadirkan di Pelatihan Merdeka itu pasti adalah orang yang berbobot. Thank you, Pak. Thank you. Dan mereka yang bicara di podcast Success Before 30 ini pasti ada sebuah ilmu yang Indonesia banget. Iya, harus bisa implementasi. Yang bisa diterapkan di Indonesia. Karena sekali lagi ilmu Robert Kiyosaki berlaku di Amerika. Iya. Di mana dia ngakali teks yang tinggi. Jadi bagaimana dia membuat supaya bukan cuma inflasi. Karena inflasi di Amerika itu kecil. Oh. Anda harus tahu, karena properti harga 20 tahun yang lalu sama sekarang nggak beda jauh, Pak. Beda sama Indonesia, harganya bisa lompat, bukan naik lagi. Iya. Nah, ini ilmunya agak nggak pas gitu loh. Oh. Ditambah lagi inflasi Indonesia kan tinggi banget. Iya. Lebih besar dari deposito bank kan. Iya, di negara kayak Indonesia inflasi lebih utang daripada nyimpan duit. Ditahan dulu. Kenapa kok ngajarin utang? Nah, ini sesuatu yang kadang kalau orang Indonesia dengar kata utang itu, wah langsung bawah sadar ngomong jangan berutang. Ya kan? Nanti utang dibawa mati, dibawa ke akhirat. Tapi kok Pak Pipo ngajari utang? Itu nanti kita bahas. Siap. Di podcast berikutnya. Tapi poin yang saya mau sampaikan, ternyata Pak Pipo ini punya ilmunya yang cocok banget di Indonesia. Dan akhirnya ini tidak ada bukunya. Kiyosaki pun tidak bikin bukunya untuk Indonesian style. Iya. Itu diterjemahkan langsung Amerika, diterapkan di Indonesia. Akhirnya Anda nekat, berani, akhirnya Anda berdarah-darah sampai 2008 kan gitu ya. Pelajaran mahal itu. Pelajaran mahal. Jadi gini, Bapak Ibu, sahabat SW30, kebetulan kalau Anda mau tahu lebih lanjut, silakan Anda stay tune di podcast ini, karena di konten berikutnya, di video berikutnya, saya akan membongkar tentang rahasia kenapa kok beliau ini bisa punya kos-kosan tapi diangsur sama orang lain. Ya, kuncinya itu. Diangsur oleh orang lain. Itu bisa kata kuncinya. Punya waralaba diangsur oleh orang lain. Nah, itu. Diangsur oleh orang lain. Ini saya bingung. Ketika berhutang, pastikan orang lain yang bayar, Pak. Nah, itu prinsipnya. Kok bisa? Nah, jujur, ternyata ilmunya sangat masuk akal. Nanti saya spill sedikit di podcast berikutnya.